Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Anda semua. Terima kasih karena Anda sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Nah, jadi video ini adalah pembahasan dari pertemuan ke-11 kita, yang mana ini merupakan lanjutan dari teori biaya ya. Nah, yaitu adalah economies of scale. Jadi, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ekonomi dan bisnis, yaitu economies dan diseconomies of scale. Dan Anda semua, secara sederhana, economies of scale itu merupakan salah satu yang merujuk pada keuntungan efisiensi yang diperoleh perusahaan saat meningkatkan skala produksinya. Karena semakin besar produksinya, maka semakin rendah biaya rata-rata per unit. Namun, peningkatan skala itu tidak selalu menguntungkan. Karena ketika perusahaan telah tumbuh semakin besar, telah develop semakin bagus, justru itu malah dapat memunculkan diseconomies of scale yang mana merupakan lawan dari economies of scale ini. Di mana diseconomies of scale itu terjadi apabila biaya per unit kembali meningkat akibat berbagai faktor seperti kompleksitas manajemen atau penurunan motivasi tenaga kerja. Nah, jadi Anda semua perlu memahami kedua konsep ini karena bagi selaku kita ya nanti ya, pelaku usaha atau misalnya nanti Anda ada yang bekerja di bidang pemerintahan sebagai pengambil keputusan, kemudian sebagai analis ekonomi. Pemahaman ini penting karena dapat menentukan strategi ekspansi perusahaan, efisiensi operasional, dan juga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Nah, jadi kita akan membahas beberapa menit ke depan tentang economies dan juga diseconomies of scale ini. Oke. Economies of scale itu selalu merujuk kepada cost reduction atau penghematan biaya yang dialami ketika perusahaan tersebut produksinya meningkat. Nah, apa maksudnya Anda semua? Cost reduction ini artinya semakin besar jumlah unit yang diproduksi, maka semakin rendah biaya tetap per unit yang harus ditanggung oleh perusahaan tadi. Ini terjadi karena apa? Karena terjadinya semakin besar jumlah unit yang diproduksi, maka dia akan menjadikan biaya tetap per unitnya itu semakin rendah. Jadi dia nggak akan banyak lagi menanggung biaya produksinya. Kemudian ini biasanya terjadi karena biaya tetap itu seperti biaya sewa, seperti gaji tenaga kerja, manajerial, atau uang peralatan, biaya peralatan, itu dibagi ke lebih banyak unit produk yang sudah diproduksi. Nah, kemudian Anda semua saat perusahaan memproduksi lebih banyak, the greater the quantity of output maka mereka seringkali menjadi lebih efisien dan bisa menurunkan biaya total per unit. The lower the per unit fixed cost. Efisiensi ini dapat muncul dari berbagai sumber, contohnya itu ada otomatisasi proses, kemudian pembelian bahan baku dalam jumlah besar atau buy bulk, kemudian spesialisasi tenaga kerja, dan yang terakhir adanya sinergi antar departemen dan juga unit bisnis. Nah, dengan menurunnya biaya perusahaan itu bisa menawarkan harga yang lebih rendah, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan dari konsumen tadi. Economies of scale prefers cost advantage experienced by a firm. Jadi economies of scale juga mengacu kepada keuntungan biaya yang diperoleh oleh perusahaan akibat peningkatan skala produksi. Nah, lanjut kita ke istilah di dalam economies of scale ini, ada mereka sebut dengan istilahnya the demarcation line of economics of scale is clear. Ini maksudnya adalah adanya garis pemisah atau penanda utama dari economies of scale yang terjadi ketika biaya produksi itu mulai turun secara bertahap. Ya, begin to inch downward. Ini menandakan bahwa perusahaan telah memasuki fase efisiensi. Biasanya kondisi ini hanya dapat dicapai oleh perusahaan besar yang menjalankan produksi massal juga dalam skala yang besar. Kemudian Anda perhatikan di sini ada istilah skala. Nah, skala ini sangat penting ya, karena kenapa penting? Karena berkaitan langsung dengan skala produksi dan juga biaya. Line production and cost. Baik dari sisi produsennya dan juga dari konsumennya. Nah, dalam konteks ini yang perlu Anda perhatikan,
Scale or skala ini menggambarkan seberapa besar kapasitas produksi yang dilakukan dan bagaimana hal itu mempengaruhi struktur biaya perusahaan. Nah, secara umum, semakin besar skala usaha dan semakin banyak produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin rendahlah biaya per unit produk tersebut. The lower the price of producing that products becomes. Ini terjadi karena biaya tetap tadi itu dibagi lebih banyak ke unit barang yang mereka produksi sehingga tercapailah efisiensi tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke berbagai efek positif yang muncul akibat adanya economies of scale. Nah, ketika perusahaan tumbuh dan mampu memproduksi dalam skala besar, mereka akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Yang pertama ada efficient production. Apa itu efficient production? Di sini adalah proses produksi menjadi lebih terstandar dan optimal karena perusahaan dapat menginvestasikan teknologi dan juga tenaga kerjanya terampil secara lebih maksimal. Jadi terjadi produksi yang efisien ya Nanda ya. Nah, saya kasih contoh kasus, yaitu pabrik mobil, yang Toyota kita sebut ya, Toyota di Jepang itu menggunakan sekarang robot otomatis untuk merakit mobil. Nah, kenapa mereka menggunakan robot otomatis? Itu karena mereka anggap robot-robot itu bisa mempercepat produksi dan juga bisa mengurangi human error atau kesalahan manusia yang nanti cenderung lebih merugikan mereka lagi gitu ya. Yang kedua adalah reduction in promotion cost. Nah, ini maksudnya adalah pengurangan biaya promosi. Jadi ini berlaku kepada brand-brand biasanya sudah terkenal dan jangkauan pasarnya udah luas ya. Jadi mereka saking terkenalnya mereka itu nggak perlu lagi memerlukan biaya promosi per unit. Jadi secara nggak langsung mereka bisa menurunkan atau bisa melakukan penghematan di dalam segi promosinya. Contohnya apa? Contohnya misalnya minuman soda Coca-Cola, ya kan yang udah terkenal itu ya. Jadi Coca-Cola ini tidak perlu memungkinkan setiap kali menjual produknya di pasar baru karena brandnya itu sudah sangat terkenal. Jadi karena sudah sangat terkenal, jadi mereka setiap diversifikasi produk, mereka nggak perlu lagi capek-capek untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, jadi akibatnya biaya promosi per unit produk itu menjadi lebih rendah. Lanjut ke spread risk, penyebaran risiko. Nah, ini maksudnya adalah memungkinkan perusahaan besar mendiversifikasikan produk atau pasar sehingga resiko bisnis tidak tertumpu pada satu titik saja. Contohnya, perusahaan Nestle memiliki ratusan merek di berbagai kategori makanan. Contohnya, ada makanan bayi, ada makanan dewasa, kemudian produk lainnya juga ada air mineral, kopi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi kegagalan dalam penjualan satu produk saja, ini nggak akan langsung merugikan si Nestle itu sendiri. Lalu ada cheaper capital, modal lebih murah. Nah, perusahaan besar biasanya dianggap lebih aman oleh investor dan bank, sehingga kalau misalnya si perusahaan ini memperoleh pinjaman, itu pasti mereka akan lolos dari segala macam tes dengan biaya yang lebih murah. Dan juga mereka akan mendapatkan bunga yang lebih rendah. Contohnya, Apple Incorporation ya, dia pasti akan lebih gampang mendapatkan pinjaman dari bank karena dianggap telah stabil selama ini dan juga risikonya lebih rendah ya. Konsumennya kan banyak, pasarnya juga luas gitu. Otomatis mereka oleh pihak bank atau investor dianggap memiliki risiko yang lebih mudah, makanya gampang mendapatkan pinjaman. Kemudian reduction in logistic cost, yaitu merupakan pengurangan biaya logistik. Ya, jadi ini perusahaan memungkinkan melakukan optimalisasi dalam distribusi, pengiriman, dan juga pengelolaan gudang. Contoh misalnya ada ada perusahaan Amazon. Amazon ini diketahui memiliki gudang besar ya di daerah Amerika sana atau disebut dengan fulfillment centers. Ya, kemudian fulfillment centers ini terdapat di banyak lokasi di benua Amerika. Nah, jadi harapannya apa dengan adanya banyak fulfillment centers ini? Mereka tidak akan banyak mengeluarkan biaya pengiriman atau biaya distribusi barang yang mahal gitu. Karena targetnya berada di sekitaran fulfillment centers ini juga. Oke. Dan yang terakhir adalah buy-in bulk, yang artinya adalah pembelian massal, di mana perusahaan bisa membeli bahan baku dalam jumlah besar dan mendapatkan potongan harga dari pemasok. Contohnya ada salah satu
perusahaan retail Walmart, ya. Ini juga terkenal banget di Amerika sana. Di mana Walmart ini membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsen utamanya. Nah, sehingga ketika dia menginputkan harga jual itu bisa jauh lebih murah lah dibandingkan dengan pengecer-pengecer kecil. Nah, jadi Anda semua kesimpulannya, semua efek ini bersama-sama itu bisa mendorong penurunan biaya per unit dan peningkatan daya saing perusahaan di pasar. Inilah mengapa economies of scale menjadi tujuan strategis utama bagi banyak perusahaan besar. Lanjut kita masuk ke dalam tipe-tipe dari economies of scale. Di sini ada internal economies of scale dan juga ada eksternal. Nah, dilihat dari namanya ini kita bisa simpulkan kalau internal itu merupakan berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, sementara eksternal itu berasal dari luar perusahaan itu sendiri. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, internal economies of scale. Definisinya adalah penghematan biaya yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri ketika produksi ditingkatkan. Nah, ini sifatnya sangat unik sekali ya dialami oleh setiap perusahaan, dan internal economies of scale ini bisa terjadi ketika perusahaan tersebut mampu yang pertama meningkatkan volume produksi secara signifikan. Oke. Kemudian dia juga harus bisa menciptakan keunikan sendiri dari perusahaannya. Kemudian dia bisa menggunakan efisiensi biaya untuk menambah keuntungan, use the saving to increase profit. Dan yang keempat adalah mentransfer efisiensi tersebut ke pelanggan dalam bentuk harga yang lebih murah sehingga bisa bersaing dalam pasar. Or they can pass the saving to consumers and compete on price. Nah, kemudian ini contohnya Ibu kasih tahu dulu ya internal economies of scale ini. Contohnya adalah pabrik mobil seperti Hyundai katakan ya, bisa menghemat biaya per produksi mobilnya itu karena jalur produksi mereka itu lebih efisien karena menggunakan sistem otomatisasi yang canggih. Jadi silakan Anda searching sendiri seperti apa otomatisasi dari perusahaan Hyundai ini. Oke. Kemudian ada eksternal ini, merupakan penghematan biaya yang dinikmati oleh seluruh industri atau sektor ekonomi, bukan hanya satu perusahaan saja. Ya, karena dia berasal dari luar perusahaan itu sendiri. Jadi ini cakupannya nggak hanya satu perusahaan, tapi sangat banyak perusahaan atau sektor industri. Nah, contohnya ketika pemerintah membangun jalan tol baru di kawasan industri, semua pabrik di area itu mendapatkan penghematan biaya logistik di daerah kawasan industri itu ya. Karena semua perusahaan di sektor tersebut itu diuntungkan karena adanya jalan tol tersebut itu bisa membantu kegiatan logistik mereka. Oke, di mereka itu atau external economies of scale ini terjadi karena faktor eksternal, salah satunya tadi itu seperti dukungan pemerintah, infrastruktur pabrik atau cluster industri ya, most often of course with government. Jadi kesimpulannya, internal economies berasal dari dalam perusahaan, sedangkan external economies itu berasal dari lingkungan eksternal atau ekosistem industri secara keseluruhan. Oke, berikut adalah jenis-jenis atau tipe-tipe internal economies of scale atau penghematan biaya dalam perusahaan. Kalau perusahaan semakin besar tadi sudah kita sampaikan ya bahwasanya mereka pasti akan menghemat biaya produksi. Why? Kenapa? Karena mereka punya kelebihan tertentu yang nggak dimiliki perusahaan kecil. Yang pertama adalah financial economies atau keuntungan dalam segi finansial atau keuangan. Ini maksudnya adalah perusahaan besar itu bisa pinjam uang dengan bunga yang lebih murah karena dianggap aman oleh bank dan resikonya juga lebih kecil. Jadi biaya mereka pasti lebih rendah produksinya. Contohnya perusahaan besar kayak Indomie itu pasti bisa pinjam lebih modal lebih gampang daripada warung mie yang tarifnya kecil. Kemudian manapsani power economics atau kekuatan beli yang besar. Oke. Kalau beli banyak, kita bisa minta harga lebih murah daripada pemasok. Nah, karena perusahaan besar biasanya bisa nego harga karena mereka beli dalam jumlah yang besar. Contoh, Alfamart bisa beli sabun dari pabrik dengan harga lebih murah daripada dia membeli ke warung kelontong yang harganya udah pasti lebih mahal ya daripada produsen si sabun ini sendiri gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah network economics atau keuntungan dari banyak pengguna. Contohnya bisnis online itu bisa nambah banyak pengguna tanpa tambah banyak biaya lagi. Karena kan mereka udah
terhubung dalam satu sistem. Jadi untungnya bertambah, tapi biaya produksinya tetap. Nah, contohnya apa? Contohnya itu YouTube. YouTube tetap jalan meskipun tambah jutaan penonton. Berapapun jutaan penontonnya, berapapun akun-akun yang sering upload videonya, itu mereka pasti akan tetap mengeluarkan biaya produksi yang sama karena mereka cuma bayar biaya server aja. Yang keempat adalah manajerial ekonomis atau keuntungan dari manajemen yang ahli. Nah, di sini perusahaan besar bisa gaji manajer-manajer yang ahli, pinter, expert, yang memang ahli dalam kegiatan manajemen. Jadi perusahaan itu keuntungannya semua kegiatan operasionalnya pasti jadi lebih rapi dan tenaga kerjanya itu pasti akan jauh lebih efisien dan juga lebih efektif. Nah, contohnya apa? Contohnya perusahaan ekspedisi besar itu punya tim khusus buat atur pengiriman biar hemat dan cepat. Kalau misalnya tim khususnya itu nggak dibagi rata job desk-nya, pasti pekerjaannya atau pasti jadwal pengirimannya itu pasti akan berantakan total. Nah, jadi kesimpulannya, kalau perusahaan makin besar, mereka pasti bisa melakukan yang pertama apa tadi? Pinjam uang lebih murah, betul. Yang kedua, beli barang dengan harga lebih rendah. Yang ketiga, tambah pelanggan tanpa tambah biaya, ya YouTube tadi ya. Kemudian yang keempat, punya manajer ahli yang bikin kerjaan kita lebih efisien. Oke, untuk yang jenis-jenis dari external of economies of scale, jenis-jenis penghematan biaya dari luar perusahaan ya, ini bisa terjadi juga, kita bagi juga ke dalam 4 hal. Ya, jadi perusahaan bisa hemat biaya bukan karena perusahaan itu sendiri, tapi juga bisa akibatnya dari lingkungan di luar seperti industri, pemerintah, atau teknologi. Nah, ada 4 jenis utamanya nih ya. Yang pertama, infrastruktur ekonomis atau ekonomi dari infrastruktur. Jadi di sini maksudnya kalau perusahaan di suatu tempat, ada banyak perusahaan di satu tempat, pemerintah biasanya bangun jalan, pelabuhan, dan lain-lain. Akibatnya apa? Akibatnya semua perusahaan di wilayah itu jadi lebih murah dan mudah dalam kegiatan beroperasi. Oke, contohnya ada kawasan industri di daerah Jawa sana yang dinamakan dengan kawasan industri Cikarang. Itu sudah dibangun jalan tol beserta dengan fasilitasnya lengkap. Nah, semua pabrik di situ itu pasti jadi hemat biaya logistiknya karena pemerintah sudah memberikan fasilitas itu. Yang kedua, specialization economies atau ekonomi dari spesialisasi. Nah, kalau satu industri besar, maka pemasok dan pekerja akan fokus di bidang itu. Akibatnya, biaya jadi lebih rendah karena semua orang dan barang sudah spesialis di satu bidang. Contohnya di daerah yang banyak pabrik tekstil, tukang jahit, dan pemasok kain banyak dan terampil jadi lebih murah. Yang ketiga ada innovation economies atau ekonomi dari inovasi. Nah, ini maksudnya adalah kalau industri penting dan besar, maka banyak riset atau penelitian dari kampus atau pemerintah yang support si industri itu tersebut. Akibatnya perusahaan bisa ikut inovasi tanpa biaya besar. Misalnya ya, contoh perusahaan teknologi itu bisa kerjasama dengan kampus seperti UNAN, seperti ITB untuk riset teknologi yang baru, dan ini bisa membantu mereka dalam berinovasi produk-produknya tanpa harus ngeluarin biaya-biaya lagi. Dan terakhir ada lobbying ekonomis atau ekonomi dari kekuatan negosiasi. Nah, di sini maksudnya industri besar bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah karena memberi banyak pekerjaan dan pajak. Akibatnya mereka bisa minta pajak lebih rendah atau aturan yang menguntungkan. Kita bisa ambil contoh di sini, industri kelapa sawit itu bisa saja melobi pemerintah untuk dapat insentif ekspor atau subsidi karena memang mereka diketahui banyak menghasilkan hasil produk dari kelapa sawit. Oke, jadi anak semua kesimpulannya penghematan eksternal ini berasal dari yang pertama, infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, disupport oleh pemerintah. Yang kedua, pekerja dan pemasok yang makin ahli di satu industri. Yang ketiga, inovasi hasil kerjasama dengan lembaga riset atau akademik. Yang keempat, yang terakhir adalah negosiasi kuat dengan pemerintah untuk biaya, aturan, dan juga biaya pajak. Ini ada kaitannya ke regulasi yang keempat. Oke, jadi anak-anak semua, untuk economies of scale itu sendiri itu memiliki dua sisi. Yang pertama ada advantage atau keuntungan, dan yang kedua itu ada disadvantage atau kerugian. Nah, apa saja keuntungannya? Ini bisa mengurangi biaya per unit jadi lebih murah kalau produksinya besar. Kemudian
increase profit, meningkatkan laba pastinya ya, karena biaya turun, keuntungan pasti naik. Kemudian large business scale, perusahaan bisa tumbuh lebih besar dan juga kuat. Kemudian lower prices, bisa menjual barang lebih murah kepada konsumen sehingga meningkatkan profit kita juga. Kemudian higher wages, perusahaan besar bisa bayar gaji lebih tinggi karena pendapatannya juga lebih besar pasti berbanding lurus dia. Kemudian yang terakhir ada product improvement, punya dana lebih untuk riset meningkatkan kualitas produk. Nah, di sisi lain, tadi seperti yang saya bilang itu ada juga kerugiannya, yaitu poor communication. Nah, kenapa poor communication? Karena biasanya semakin besar perusahaan itu makin sulit nih terjadi komunikasi antar per divisi dalam perusahaan tersebut. Antar per divisi ya, bukan dalam satu divisi itu gitu, antar per divisi. Kemudian duplication of effort. Bisa terjadi pekerjaan ganda yang nggak efisien karena terlalu banyak karyawan atau per divisi, jadi kasihan karyawannya. Yang ketiga adalah loss of control. Pemimpin sulit mengontrol semua aspek perusahaan yang sangat besar. Yang keempat ada weak moral. Karyawan bisa merasa tidak dihargai atau terlupakan dalam perusahaan besar. Yang kelima, external opposition. Bisa ditentang oleh masyarakat, pesaing, atau pemerintah karena dianggap terlalu dominan. Dan yang terakhir, environmental consequences. Produksi besar-besaran bisa berdampak buruk ke lingkungan. Contohnya itu adalah limbah, polusi, dan sebagainya macamnya. Nah, kesimpulannya, economies of scale memang bisa membuat bisnis jadi lebih murah dan menguntungkan, tapi ini harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan itu sendiri, khususnya terhadap masalah internal dan juga dampak sosial lingkungan yang bisa muncul, supaya tidak merugikan perusahaan dan juga masyarakat tentunya. Lanjut kita ke sumber-sumber economies of scale atau sources of economic of scale. Di mana sumber-sumber economies of scale ini menjadi alasan kenapa biaya produksi itu bisa turun saat perusahaan menjadi lebih besar. Nah, adapun penjelasannya adalah sumber yang pertama adalah pembelian atau purchasing. Di sini perusahaan bisa beli bahan baku dalam jumlah besar. Dia bisa beli bahan baku dalam jumlah besar atau grosir sehingga dapat harga lebih murah dari pemasok. Yang kedua, manajerial. Nah, di sini perusahaan bisa merekrut manajer yang lebih ahli atau punya sistem manajemen yang lebih efisien untuk membantu mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir adalah technological atau dari sisi teknologinya, di mana perusahaan besar mampu menginvestasikan perusahaannya berupa teknologi canggih yang dapat mempercepat produksi atau menurunkan biaya. Nah, contohnya perusahaan minyak besar itu bisa beli alat fracking mahal yang mempercepat pengambilan minyak. Padahal di sisi lain perusahaan kecil itu nggak mampu membeli alat-alat tersebut. Berarti kita bisa menyimpulkan kalau ada beberapa hal ya keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita memiliki perusahaan yang lebih besar. Contohnya itu beli bahan baku lebih murah, kelola timnya juga lebih efisien, dan kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang lebih canggih. Nah, baru kita masuk ke diseconomies of scale. Anda semua, secara sederhana diseconomies of scale ini adalah kerugian. Nah, ini ya, diseconomies ini itu adalah kerugian. Kerugian akibat skala produksi yang terlalu besar. Nah, ternyata produksi yang terlalu besar itu juga nggak selamanya membawa keuntungan, tapi juga bisa menyebabkan kerugian atau diseconomies tadi. Nah, diseconomies of scale terjadi ketika perusahaan memperbesar output atau produksi, tapi justru biaya rata-rata per unit itu malah meningkat, bukan menurun seperti yang diharapkan. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, seperti proses produksi yang jadi tidak efisien, manajemen yang tidak mampu menangani organisasi yang terlalu besar, atau komunikasi yang terhambat karena terlalu banyak jenjang dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, ini faktor eksternal ya. Faktor eksternal ini maksudnya adalah kenaikan harga bahan baku, adanya regulasi pemerintah yang tidak mensupport kegiatan perusahaan tersebut, atau keterbatasan sumber daya di pasar. Oke, jadi singkatnya diseconomies of scale ini berarti kerugian yang timbul ketika pertumbuhan usaha justru menyebabkan kenaikan biaya produksi per unit, bukan efisiensi. Ini jadi pengingat penting nih semuanya ya untuk perusahaan bahwa pertumbuhan perusahaan itu atau perusahaan yang develop harus diikuti dengan sistem dan struktur yang tepat agar
selalu terjadi economies of scale, bukan diseconomies of scale. Jadi ini adalah suatu hal yang dihindari oleh sebuah perusahaan. Ada beberapa macam tipe of diseconomies of scale, seperti economies of scale yang kita udah bahas tadi ya. Oke, yang pertama internal diseconomies of scale, sama seperti economies of scale tadi, di mana definisinya adalah kerugian atau inefisiensi yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya bisa berupa struktur organisasi yang terlalu rumit, birokrasi yang lambat, komunikasi antar departemen yang terhambat, atau terlalu banyak karyawan sehingga manajemen sulit mengendalikan operasional. Semua ini bisa membuat biaya produksi per unit naik saat perusahaan terlalu besar. Yang kedua adalah external diseconomies of scale, yaitu kerugian yang berasal dari faktor di luar perusahaan, misalnya kemacetan lalu lintas ya, karena banyak perusahaan di wilayah industri yang sama. Kemudian juga bisa contohnya itu meningkatnya harga bahan baku akibat tingginya permintaan industri atau keterbatasan pasokan tenaga kerja di daerah tertentu. Nah, kedua jenis ini baik internal ataupun eksternal itu sama-sama menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis yang tidak terkontrol atau tanpa perencanaan matang itu bisa berakibat pada naiknya biaya rata-rata produksi. Oke? Nah, ini adalah masing-masing contoh dari internal diseconomies of scale ya. Yang pertama adalah technical diseconomies. Nah, kerugian yang muncul karena masalah teknis dalam produksi. Contohnya apa ya? Mesin menjadi terlalu kompleks misalnya, atau sistem produksi terlalu besar sehingga terjadi kemacetan alur produksi. Jadi teknik-teknik yang harusnya digunakan sama tenaga kerja itu harus mereka kuasai dulu supaya tidak terjadi kemacetan alur produksi. Yang kedua, organizational diseconomies. Ini maksudnya jenis diseconomies yang disebabkan oleh struktur organisasi yang terlalu besar dan juga rumit. Tadi udah kita bahas ya. Kemudian juga ada tipe dari financial diseconomies. Ini merupakan perusahaan besar yang justru itu kesulitan mengakses pembiayaan murah. Nah, biasanya kenapa dia susah mengakses pembiayaan? Biasanya dia sudah memiliki histori atau riwayat utang besar. Jadi suku bunga pinjaman yang dikenakan malah lebih tinggi karena dianggap memiliki risiko yang tinggi. Yang keempat adalah purchasing diseconomies. Meskipun pembelian dalam jumlah besar sering memberikan diskon, bisa terjadi kerugian juga karena pembelian berlebihan atau nggak efisien. Nah, contohnya apa? Membeli bahan baku dalam jumlah besar, tapi nggak sebanding dengan kapasitas produksi, sehingga menimbulkan pemborosan atau penyimpanan yang mahal. Yang terakhir adalah competitive or monopoly diseconomies. Terjadi ketika perusahaan besar merasa terlalu dominan, monopoli dominan ya, dan mulai mengabaikan inovasi atau kepuasan pelanggan. Akibatnya efisiensi menurun karena tidak ada tekanan kompetitif dan pelanggan bisa pindah kepada kompetitor atau pesaing yang lebih responsif. Nah, jadi kesimpulannya adalah semua, internal diseconomies of scale itu menunjukkan bahwa membesarkan perusahaan tanpa sistem yang efisien justru bisa menurunkan produktivitas kita dan meningkatkan biaya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat jenis-jenis eksternal. Oke, sorry. Bentar. Oke, ini penjelasan dari slide sebelumnya ya. Jadi kita lanjut aja ke sini. Jenis-jenis dari external diseconomies of scale. Nah, di sini ada 3 ya contohnya ya. Ada semua. Yang pertama ada diseconomies of pollution. Ada polusi ya. Ketika banyak perusahaan berkembang di suatu wilayah industri, pastilah ya pasti dampaknya itu adalah tingkat polusi kita pasti makin tinggi. Ya, ini akan berakibat pada pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pasti pencemaran tanah. Misalnya pabrik di suatu kawasan menyebabkan pencemaran udara, sehingga ini berdampak pada penurunan kesehatan warga, kemudian menimbulkan tekanan sosial dan biaya tambahan bagi perusahaan. Oke, contohnya ada protes, sanksi, dan dimanapun. Kemudian limited natural resources. Ini semakin banyak perusahaan beroperasi, semakin besar permintaan terhadap sumber daya alam.
Jika pasokan terbatas, harga bahan baku bisa melonjak dan perusahaan harus bersaing mendapatkan pasokan. Nah, contoh ketersediaan air bersih atau kayu atau mineral yang terbatas menyebabkan biaya produksi meningkat karena perebutan sumber daya. Yang ketiga adalah infrastructure diseconomies. Terjadi ketika wilayah industri berkembang terlalu pesat, infrastruktur seperti jalan listrik dan transportasi menjadi padat dan terbebani. Contohnya, kemacetan karena banyak kendaraan distribusi yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengiriman dan naiknya biaya logistik. Oke. Jadi nah semua kesimpulannya untuk economies of scale ini, dia pasti akan memiliki efek-efek negatif seperti ini, ada efek overcrowded, terlalu banyak karyawan misalnya atau dalam satu unit kerja di satu tempat itu bisa menimbulkan keramaian dan mengganggu produktivitas. Kemudian scalability issues, perusahaan menjadi sulit dikembangkan lebih lanjut karena sistem yang ada tidak bisa menampung beban pertumbuhan. Lalu inefficiencies to communicate. Komunikasi antar divisi atau tim menjadi lebih lambat dan tidak efektif karena banyaknya jenjang birokrasi. Yang keempat, feeling of insignificance. Karyawan bisa merasa nggak penting atau tidak dikenali karena ukuran perusahaan yang terlalu besar. Yang kelima adalah feeling of isolation. Di sisi lain, karyawan juga bisa merasa terisolasi karena kehilangan koneksi dengan tim atau manajer. Yang keenam ada increasing cost. Bukannya menurun, malah biaya rata-rata itu justru naik karena inefisiensi sistem atau manajemen. Yang ketujuh adalah greater waste. Makin besar skala, makin rentan terhadap pemborosan bahan baku, waktu, dan tenaga. Yang kedelapan ada more competition. Perusahaan besar itu seringkali memicu lebih banyak pesaing masuk ke pasar yang sama. Jadi makin banyak kompetitornya. Yang kesembilan, expanded workforce. Semakin banyak karyawan berakibat pada manajemen yang semakin kompleks dan mengakibatkan kontrol perusahaan yang menjadi lebih sulit. Dan yang terakhir adalah high level of interest, di mana perusahaan besar menarik perhatian pemerintah, media, atau regulator sehingga harus lebih hati-hati dalam membuat setiap kebijakan. Jadi semua efek ini mengingatkan kita bahwa membesarkan usaha memang penting, develop perusahaan itu memang penting, tapi jangan lupa untuk selalu mengimbangi dengan sistem dan strategi yang tepat agar perusahaan kita itu selalu efektif dan juga efisien, dan juga sehat. Nah, di sini ini ada sebuah grafik yang menunjukkan bagaimana biaya rata-rata atau average cost berubah seiring bertambahnya output yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, ini untuk garis vertikal ada average cost-nya, untuk garis horizontal itu ada jumlah output-nya. Nah, di sisi kiri grafik kita melihat economies of scale. Di fase ini, mana dia economies of scale ini ya? Ini ya. Oke, dia menuju ke bawah ini. Jadi di fase ini semakin banyak output yang diproduksi, biaya rata-rata per unit itu justru semakin menurun kan? Ada tanda panah menurun ini ya. Ini terjadi karena apa? Karena adanya efisiensi yang meningkat. Seperti penggunaan mesin secara optimal, pembelian bahan baku dalam jumlah besar yang lebih murah, dan pembagian kerja yang lebih efektif. Namun, titik Q1 di grafik ini menandai titik minimum biaya rata-rata. Nah, ini adalah titik minimum biaya rata-ratanya nih. Jika produksi terus ditingkatkan melewati titik efisiensi ini, maka perusahaan masuk ke fase diseconomies of scale. Di sisi kanan grafik ini ya. Nah, di fase ini semakin banyak output justru menaikkan biaya rata-rata, makanya tanda panahnya ke atas. Ini disebabkan oleh sistem manajemen yang semakin kompleks, komunikasi yang tidak efisien, atau terbatasnya sumber daya dan infrastruktur. Nah, kesimpulan dari grafis ini adalah skala besar belum tentu itu selalu efisien. Jadi kita harus paham dulu di mana titik optimum kita, ya. Jangan sampai berlebihan karena bisa mengarahkan kita kepada diseconomies of scale. Jadi pertumbuhan usaha harus tetap dikendalikan agar tidak melewati titik optimal dan berujung kepada pemborosan. Baik, kan Anda semua, mungkin cukup dulu pembahasan kita tentang economies dan juga diseconomies of scale. Semoga Anda bisa memahami materi ini dengan sangat baik, atau silakan saja kalau misalnya Anda belum paham, Anda bisa memperkaya materi Anda lewat referensi-referensi lainnya, dan juga Anda bisa tanyakan atau diskusikan lewat grup kelas kita ya. Dan kemudian terakhir, untuk menutup kelas kita pada pertemuan kali ini, silakan Anda kerjakan tugas individu ini, 5 soal ini. Oke, diketik saja dalam format Word boleh, atau yang mau mem-PDF-kannya juga boleh, kemudian nanti dikirim ke iLearn kita dalam batas waktu yang sudah nanti Ibu tentukan ya. Baik, Anda semua, terima kasih Ibu ucapkan sekali lagi atas partisipasi Anda.
Kemudian atas kontribusi Ananda juga dalam kelas hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar, untuk memahami setiap materi yang ada dalam manajerial ini supaya pemahaman kita bisa lebih dalam lagi. Oke? Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.